Tanggal 1 November, hari ke-306. Bacaan Kisah pasal 1 sampai pasal 4. Kuasa yang mengubah dunia. Garis besar. Kitab Kisah Para Rasul melanjutkan kisah Injil Lukas, seperti dua Injil dari satu cerita besar. Jika Injil Lukas berbicara tentang pekerjaan Yesus di bumi, maka Kisah Para Rasul menunjukkan pekerjaan Yesus yang berlanjut melalui Roh Kudus dan gerejanya. Setelah Yesus naik ke surga, ia meninggalkan pesan yang jelas. Jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah janji Bapa. Kisah pasal 1 ayat 4. Para murid menaati perintah itu, dan pada hari Pentakosta, janji itu digenapi. Roh Kudus turun dengan kuasa yang mengguncang langit dan bumi, mengubah orang-orang biasa menjadi saksi yang berani. Dari saat itulah, gereja yang hidup mulai berdiri, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa Allah yang bekerja di dalam mereka. Renungan harian. Apakah hidup Anda cukup berbeda hingga membuat orang bertanya-tanya? Apakah orang lain bisa melihat sesuatu yang luar biasa dalam cara Anda berbicara, bekerja, dan memperlakukan orang lain? Itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula. Kehidupan mereka penuh kasih, sukacita, dan kemurahan hati. Mereka berdoa bersama, berbagi makanan, dan menolong sesama dengan tulus. Kisah pasal 2 ayat 42 sampai 47. Di tengah mereka, kuasa Allah nyata melalui berbagai tanda dan mujizat yang meneguhkan firman yang diberitakan. Kisah pasal 2 ayat 43. Salah satu kisah paling indah adalah tentang seorang pengemis lumpuh di gerbang indah. Kisah pasal 3. Ia hanya berharap diberi uang, tetapi Petrus memberinya sesuatu yang jauh lebih besar, kesembuhan dan harapan baru. Orang banyak pun takjub melihatnya melompat dan memuji Allah. Dan dari satu mujizat itu, ratusan jiwa datang kepada Kristus. Kebangunan rohani seringkali dimulai bukan dari massa, tetapi dari satu orang yang diubahkan. Mungkin Tuhan ingin memulai itu dari Anda. Serahkan hidup Anda kepadanya hari ini dan biarkan kuasanya bekerja melalui Anda untuk menjangkau dunia di sekitar Anda. Satu hidup yang dipenuhi Roh Kudus dapat mengubah hidup orang lain. Pendalaman. Langkah ketaatan. Kisah pasal 1 ayat 12. Setelah menyaksikan kenaikan Yesus, para murid kembali ke Yerusalem sejauh 1 perjalanan Sabat, sekitar setengah mil. Jaraknya tidak jauh, tetapi langkah itu menandai ketaatan mereka terhadap perintah Yesus. Ketaatan sederhana seringkali menjadi awal dari karya besar Allah. Pertumbuhan yang tak terbendung. Kisah pasal 1 ayat 15. Dari 120 orang di ruang atas, pasal 1 ayat 15. Jumlah orang percaya meledak menjadi lebih dari 3.000. Pasal 2 ayat 41. Lalu bertambah ribuan lagi. Pasal 4 ayat 4. Pertumbuhan ini bukan hasil strategi manusia, melainkan karya Roh Kudus yang hidup dalam setiap orang percaya. Ketika Injil diberitakan dengan kuasa Roh, pertumbuhan menjadi tak terhindarkan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.